Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Pramudo dari kelas Agri C dengan NIM 2018 020136. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsultasi total dalam manajemen quality. Di mana bab ini kita hanya membahas peningkatan kualitas produk dan layanan, tetapi juga masalah kualitas aktivitas manusianya yang jauh lebih luas. Proses dalam mengambil keputusan dalam organisasi dengan kualitas total manajemen atau biasa disebut TGM. Nah, yang pertama adalah memahami TGM-nya, di mana bisnis yang sukses itu bergantung pada penjualan yang menguntungkan bagi bisnisnya. Itu akan mempertahankan pelanggan dalam sebuah hal yang menarik. Mengenai mereka persyaratannya itu seperti memastikan bahwa proses desain menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu minimum investasi seperti pemborosan dan pengeluaran uang, dan memastikan bahwa semua aktivitas diarahkan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, di mana istilah kualitas tersebut telah menurut saya bertahun-tahun untuk mendeskripsikan atribut sebuah kecantikan, mobil yang berkualitas pada sebagai mahal. Nah, untuk mengelola kualitas tersebut, manajemen dan karyawan sebaiknya pertama mengenali keberadaan pelanggan eksternal dan internal terlebih dahulu, atau biasa kita mencari supply pasar seperti itu. Memahami sepenuhnya dan menyetujui kebutuhan dan harapan pelanggan mereka, menyampaikan apa yang telah disepakati tanpa terkecuali, menjadi efisiensi serta efektivitas. Nah, di mana kualitas jual ke klien tersebut dengan menjual gagasan tentang TGM tersebut. TGM telah tumbuh secara bertahap selama lebih dari 40 tahun, dimulai dari kontrol kualitas atau KIC-nya itu tersendiri. Nah, lalu ada karakteristik utama TGM. Tidak ada definisi TGM yang umum atau diterima secara universal. Jalan terbaik untuk memahami adalah meninjau ide dan fiturnya yang paling umum. Nah, seperti penekanan prioritas pada peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan. Lalu ada keterlibatan yang luas dan ekstensif, di mana didukung oleh visi dan misinya itu dari perusahaan itu tersendiri. Lalu ada banyak peningkatan proses internal berkelanjutan, terutama melalui ide-ide yang dihasilkan oleh karyawan atau bagian dari SDM dalam organisasi tersebut. Nah, lalu tujuan dan manfaat TGM tersendiri. Tujuannya itu memenuhi persyaratan pelanggan, atau kita bisa bicarakan implementasi TGM yang sukses menghasilkan memenuhi persyaratan pelanggan dan memastikan kepuasan mereka. Lalu mencapai kinerja berkualitas tinggi, di mana semua bisnis dan operasional pemeriksaan semua proses dalam perbaikan berkelanjutan. Lalu ada mengurangi pemadaman dan pengerjaan ulang, dan lebih banyak upaya berbasis data untuk menghilangkan akar penyebab masalah tersebut. Nah, lalu ada komunikasi lebih terbuka dan sering secara horizontal antara orang yang melihat dan memperlakukan. Lalu intoleransi dan tindakan yang diambil cacat dan kesalahan tidak terjadi sebelumnya telah dihapuskan, atau memperbaiki yang baru, atau memperbaiki dari masalah yang baru. Lalu yang kedua ada biaya kualitas. Di sini yang dimaksud biaya kualitas atau COV mencakup dua komponen, biaya pencapaian kualitas dan biaya kualitas yang buruk. Komponen pertama termasuk biaya itu menambah nilai bisnis tersendiri, sedangkan yang kedua mencakup biaya yang tidak menambah nilai bisnis atau kegiatan yang menghasilkan biaya dalam kategori pertama yang direncanakan. Atau dalam buku ini dapat dilihat gambar 2.1.1 pengurangan biaya kualitas, di mana P mewakili biaya pencegahan, A biaya penilaian, dan F biaya kegagalan. Nah, lalu kita lanjut ke biaya kesesuaian adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memastikan hal tersebut dilakukan dengan benar pada pertama. Ini termasuk inspeksi dan pengujian yang direncanakan untuk mendapatkan hitung biaya kesesuaian, di mana langkah-langkahnya itu diakhiri dengan proses peningkatan kualitas perlu dilembagakan dan pengurangan biaya kualitas untuk memastikan bahwa tujuan bisnis lebih tinggi kualitas dengan biaya lebih rendah. Lalu ada prinsip dan elemen penyusun TGM, di mana desain dan proses TGM akan berada di perusahaan yang berbeda dan keadaan. Ada beberapa prinsip dasar dan landasan umum dari sistem. Prinsip-prinsip ini yang pertama adalah fokus pada kepuasan dan keseimbangan pelanggan.
Lalu ada peningkatan kualitas membutuhkan komitmen dan yang kuat dari puncak pengelolaan. Lalu ada kualitas adalah masalah strategis, yang mana ada karyawan adalah kunci kualitas yang konsisten. Lalu standar kualitas dan pengukuran harus dilakukan oleh pelanggan. Lalu banyak program dan tertarik dapat digunakan untuk memperbaiki diri kualitas. Semua aktivitas pengusaha memiliki potensi untuk meningkatkan produk kualitas, oleh karena itu kerja ini sangat penting. Nah, lalu ada blok bangunan, di mana komponen sistem TGM terdiri dari 3 bisnis utama, yaitu struktur atau komponen dan lain-lain. Nah, di mana hal ini dapat berkelanjutan dalam menerapkan TGM. Salah satu alasan sebelum kegagalan ini adalah kurangnya pemahaman akan hal itu. Bukan sebuah program, tapi sebuah proses. Proses tersebut harus mengintegrasikan dan mengoptimalkan jumlah bisnis dan proses operasional, termasuk visi dan misi bisnis tersebut. Lalu kita lanjutkan ke alat TGM utama, di mana publikasi yang menjalankan dan merekomendasikan alat untuk kualitas dan manajemen berkembang biak. Alat ini dikembangkan dengan baik sebelum munculnya TGM. Nah, alat untuk sederhana seperti histogram, diagrama axis, plan, diagram keterangan, diagram plot, dan lain-lain. Nah, lalu ada ISO 900 sebagai kendaraan untuk TGM, adalah serangkaian standar internasional untuk sistem kualitas yang diakui dan diadopsi di seluruh dunia. Nah, hal ini akan merujuk pada hal-hal untuk meningkatkan kualitas pada sebuah produk dalam bisnis dengan melihat langkah-langkah dan prinsip-prinsip tertentu pada sebuah bisnis untuk bisnis berjalan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.